Saudara-saudari yang terkasih, Santo Paulus itu kerap memakai perumpamaan orang yang berlari untuk menggambarkan kehidupan kita di dunia ini. Seperti yang tadi kita dengar di dalam bacaan pertama surat kepada umat di Filipi. Berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Hidup ini seperti lomba lari. Hanya saja kita hampir pasti tidak tahu, kita ini pelari jarak pendek atau pelari jarak jauh. Kita hanya tahu ketika kita sudah sampai pada garis finish. Romo Alex sudah sampai pada garis finish di usia yang ke-85 tahun. Dan karena itu beliau masuk golongan pelari maraton. Di dalam usia yang 85 tahun ini tentu ada banyak hal yang bisa kita kenang, bisa kita teladani dari hidup beliau. Saya mengajak saudara-saudari untuk mengenang Romo Alex dalam 3 hal. Yang pertama, Romo Alex adalah cucu dari Bapak Barnabas Sarikromo, orang Jawa Katolik yang pertama. Bapak Barnabas Sarikromo dibaptis oleh Pater Van Lith di tempat yang sekarang kita kenal sebagai Sendang Sono. Dan Romo Alex adalah cucu dari Bapak Barnabas Sarikromo. Maka di dalam garis hidupnya kita melihat Romo Alex ini wakil dari sejarah Gereja Katolik di tanah Jawa. Dari nenek moyang beliau, dari kakek beliau, hampir pasti kita semua ini setidaknya yang tinggal di Jawa Tengah dan Yogyakarta mengenal iman Kristus, iman Kristiani. Dan rupanya tidak berhenti di tanah Jawa ini, Romo Alex meneruskan semangat untuk memperkenalkan Kristus itu ke banyak tempat yang lain. Selain di Semarang, Yogyakarta, kemudian di Jakarta, kemudian di Keuskupan Agung Medan, kemudian di Keuskupan Amboina ketika bekerja di Pulau Buru, serta di Timor Leste atau Timor Timur. Lewat Romo Alex, banyak orang terpanggil. Lewat Romo Alex, banyak orang mengenal iman Kristiani atau menjadi semakin mengenal, mendalami iman Kristiani tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, Romo Alex disebut di dalam obituari sebagai sosok yang cerdik, bahkan nakal katanya. Kalau saya bilang lebih tepat banyak akal. Banyak akal yang tak terduga, sehingga orang mungkin menganggap beliau ini orang yang nakal. Ada banyak contoh, saudara-saudari bisa melengkapinya, menambah panjang daftar kenakalan Romo Alex Tirjo ini. Tapi saya mau menyebutkan beberapa yang banyak di-sharingkan, diceritakan oleh teman-teman baik para Yesuit maupun saudara-saudari lain yang mengenal beliau.
Ada satu hal yang tidak disebut di dalam obituari, yaitu bahwa beliau pernah bekerja di Timor Leste. Persis sesudah Indonesia masuk ke bumi Timor Leste itu. Suasananya adalah suasana perang. Dan tidak ada hubungan langsung antara gereja Katolik di Indonesia dengan gereja Katolik di Timor Leste. Tetapi Romo Alex, tentu saja dengan izin pembesarnya waktu itu, ingin masuk ke Timor Leste, menanggapi situasi darurat perang waktu itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Romo Alex? Apakah dia bekerja di paroki, memakai jubah, menjadi imam? Bukan. Romo Alex masuk ke Timor Leste dan bekerja sebagai sopir ambulans. Sehingga dengan demikian dia bisa keluar masuk daerah konflik. Dan kadang-kadang harus tidur di tengah kebun atau di tengah hutan karena praktis situasi serba darurat waktu itu. Tidak takut masuk daerah perang. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika beliau menjadi direktur rumah atau tahun rohani Keuskupan Agung Jakarta, menjadi pemimpin para frater di sana. Suatu kali beliau bepergian bersama para frater naik mobil pickup, para frater duduk di belakang. Sialnya kemudian bertemu dengan razia lalu lintas. Sehingga mobil pickup bermuatan manusia itu di-stop. Tetapi Romo Alex berpikir cepat, tidak kehilangan akal. Romo Alex langsung menyambar kata-kata Bapak polisi sebelum kena tilang. Sudah saya kasih tahu ini tadi Pak, mereka enggak boleh naik mobil pickup. Ayo turun semua kalian, ini anak-anak muda pinggir jalan itu. Polisi meloloskan karena ini bukan pelaku pelanggaran, ini korban. Nah lalu Romo Alex pergi, maju beberapa ratus meter dan kemudian menunggu para frater itu datang kembali untuk naik mobil pickup. Cepat berpikir ya. Yang ketiga, sebuah misa. Saat itu Romo Alex adalah Vikjen Bapak Uskup Monsinyur Leo Sukoto. Orang-orang Jakarta kenal tabiat Monsinyur Leo Sukoto yang keras. Tetapi sebenarnya Monsinyur Leo bukan orang yang galak demi galak. Galaknya beliau apalagi di atas altar adalah untuk menutupi rasa grogi. Beliau mudah grogi tampil di depan publik. Nah, salah satu misa konon itu misa Krisma. Beliau menjumpai bahwa teks misa yang dia pakai tidak seperti yang dia inginkan. Lalu Romo Alex yang berdiri di sebelahnya sebagai konselebran memperhatikan itu dan Bapak Uskup mengatakan, buang ini. Dilempar oleh Romo Alex, kertas itu diambil dari meja altar dan dilempar. Begitu saja. Lalu tiba saatnya Bapak Uskup harus memakai teks itu. Lalu Bapak Uskup bertanya kepada Romo Vikjen, Romo Alex, mana teksnya? Dan Romo Alex menjawab, katanya suruh buang. Dan sudah dibuang benar. Kali ini bukan banyak akal ya. Romo Alex memang nakal. Beliau tidak takut pada Monsinyur Leo Sukoto waktu itu. Kata beberapa orang itu tabiat samin. Suruh buang, ya buang.
Tidak lagi memikirkan apa akibat berikutnya. Yang penting bisa memegang kata-kata Bapak Uskup. Orang yang jenaka dalam banyak peristiwa, banyak akal, cepat berpikir, dan tak terduga kadang-kadang. Yang ketiga, pada akhirnya Romo Alex ini dikenal sebagai Tony de Mello Indonesia. Orang yang membawa, memperkenalkan, dan sampai akhir hayatnya menyebarluaskan cara doa, cara meditasi ala Tony de Mello. Bapak Ibu mungkin sudah mengenal Tony de Mello, seorang Yesuit asal India yang menulis banyak buku meditasi, buku renungan sederhana. Nah, Romo Alex dengan tekun sampai akhir hayatnya membawakan sesi-sesi meditasi sadhana itu. Hari Sabtu yang lalu, ketika saya menengok Romo Alex di Rumah Sakit Karolus, kami berbicara mengenai masa depan. Dan saya mengatakan kepada Romo Alex, Romo, andai kata Romo nanti pindah ke Emmaus, kira-kira apa yang masih ingin Romo lakukan di Emmaus? Dan beliau mengatakan, apakah saya bisa memimpin doa sadhana? Lalu saya jawab, tentu Romo bisa. Dan di zaman ini kita punya teknologi, Romo bisa melakukan konferensi, webinar, bisa Zoom. Ada staf yang akan membantu Romo untuk Zoom. Jadi Romo tetap bisa mendampingi kelompok-kelompok sadhana. Dan nanti Romo sebelum berangkat ke Emmaus, Romo bisa pamitan dulu, perpisahan dengan teman-teman sadhana di Keuskupan Agung Jakarta. Dan dengan itu Romo Alex setuju untuk pindah ke Emmaus. Hal terakhir yang beliau inginkan adalah tetap menjadi pendamping kelompok sadhana. Dan saya yakin banyak Bapak Ibu yang hadir di sini mengenal beliau karena itu. Salah satu meditasi yang terkenal, yang diperkenalkan oleh Tony de Mello adalah meditasi mayat. Yaitu ketika kita membayangkan diri kita ada di peti mati. Kira-kira siapakah orang-orang yang akan hadir di samping kiri dan kanan peti mati kita? Kira-kira apa yang akan dikatakan oleh imam yang memimpin pemakaman saya? Kira-kira apa yang sedang dibisik-bisikkan oleh umat mengenai saya di peti mati ini? Itu semua adalah cara Allah untuk berbicara mengenai hidup kita sekarang. Apakah sesuai dengan keinginan kita? Apakah orang berbicara hal-hal baik tentang kita, mengenang karya perbuatan kita, atau meneruskan gosip mengenai keburukan-keburukan kita? Mana yang kita inginkan? Saya yakin Romo Alex sekarang sedang praktek. Maka hati-hati saudara-saudari yang bisik-bisik.
Kalau kata-kata saya jelas melalui mikrofon dan didengar bahkan direkam. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, Romo Alex mendengar apa yang dikatakan kita semua di tempat ini. Aku datang ke dunia untuk membawa kabar gembira kepada orang-orang miskin, pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan kepada orang-orang buta, serta membebaskan orang-orang yang tertindas. Aku diutusnya memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Marilah kita bersama-sama berdoa bagi Romo Alex, bersyukur atas hidupnya di tengah-tengah kita, dan damai abadi bagi beliau di surga. Amin.